Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Serli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Meti. Bagaimana nih kabarnya, Bu Serli? Sehat? Alhamdulillah Bu, kalau kabar saya sehat, cuma ada yang terganjal nih di pikiran saya. Oh, ada yang mau Ibu Serli sampaikan ya? Sepertinya mau curhat nih, Bu. Betul itu Ibu, ada yang masuk curhatkan ini Bu. Oh iya, kebetulan ada waktu nih hari ini. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar ini? Jadi Bu Serli bisa menyampaikan keluh kesah Ibu Serli supaya kita bisa mendapatkan solusi. Bisa ya Bu Ser? Iya Bu, boleh sekali Bu. Begini Bu ya, sebenarnya eh, di sekolah kami kan Bu ya, sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Hmm. Cuma kalau saya lihat Bu, ini kualitas pembelajaran di sekolah saya itu Bu masih seperti itu saja Bu, seperti sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembelajaran masih konvensional, metode pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi. Kebanyakan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian guru juga hanya menggunakan metode ceramah dan siswa diberi tugas. Seperti itulah Bu gambarannya yang ada di sekolah kami Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ser. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu Serli sampaikan, jadi Bu Serli ini kurang serg ya melihat kualitas pembelajaran yang ada di sekolah Ibu yang terkesan monoton ya, atau masih konvensional lah Bu ya, dari segi penggunaan metode, media, kemudian model pembelajarannya, ya bahkan masih ada rekan-rekan Ibu Serli yang masih menggunakan metode ceramah dan hanya memberikan tugas ya Bu, seperti itu ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kurang bervariatif, Bu. Tidak menarik dari segi penggunaan media, metode yang digunakan oleh rekan guru. Intinya konvensional lah, Bu, seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, Bu Serli, dari percakapan kita hari ini kira-kira Ibu Serli apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini ya, Bu, tentunya saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Hmm. Agar pembelajaran di sekolah saya itu lebih bervariatif lagi, Bu. Kemudian ada perubahan lah, Bu, di sekolah saya dari pembelajaran yang konvensional menjadi apa gitu, Bu. Solusi intinya yang saya inginkan, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ser. Jadi Bu Iya, Serli Bu. menginginkan ada perubahan ya dari dari kualitas pembelajaran di sekolah Bu Serli. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa sih di sini yang Ibu Serli maksud? Yang saya maksud, Bu, di sini adalah perubahan dalam penyampaian pada saat proses pembelajaran ini, Bu. Misalkan seperti metodenya, model Ya. pembelajarannya, Hmm. penggunaan media pembelajaran yang interaktif di kelas dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan zamannya kan, Bu ya. Oke. Kemudian selain itu juga saya ingin apa namanya minimal teman-teman yang lain atau rekan guru yang lain itu membuat slide presentasi lah Bu pada saat masuk atau mengajar di kelas seperti itu Bu. Oke. Oh, jadi itu ya harapan Bu Serli. Nah, terkait pembelajaran dengan metode ataupun media pembelajaran yang bervariasi, kira-kira sekolah Ibu berada di posisi mana saat ini, Bu? Kalau dari kita lihat dari skala 1 sampai 10. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya Bu, sekarang sekolah saya berada di level 5 ya Bu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih konvensional seperti itu Bu. Jadi sekolah kami masih berada di level 5 lah Bu. Oke, di level 5 ya, Bu. Nah, Iya Bu. em, kira-kira dari level 5 ini eh, bisa tidak ditingkatkan ke level yang lebih tinggi sedikit daripada itu, Bu? Atau mungkin lebih tinggi lah daripada level 5? Kalau ditanya kira-kira mau
ditingkatkan, kalau saya pribadi Bu, mau sekali meningkatkan dari level 5 menjadi level 8. Hmm, Kenapa? Karena, untuk level yang lebih tinggi ya Bu ya, misalkan di atasnya level 8 itu memang, agak sulit untuk mencapainya, karena di sini ada sarana dan prasarana yang, belum memadai, belum mendukung untuk mencapai ke level yang lebih tinggi itu, Bu. oke. Dari level 5 ke level 8 ya, Bu. Nah, Iya, Bu. kira-kira usaha apa sih, Bu, yang Ibu bisa lakukan untuk eh, mencapai level 8 itu? Eee, Sebenarnya begini, Bu, saya ini masih bingung ini, apa yang mau saya lakukan ini untuk mencapai ke level 8 itu sendiri. Eee, untuk sementara, yang ada dalam pikiran saya itu adalah membentuk komunitas belajar, di sekolah untuk saling berbagi, bagi teman yang berkompeten membagikan, pengetahuannya ke rekan-rekan atau teman guru yang lain. Kemudian bisa juga melakukan, pendampingan individu, Bu, atau Oke. mentoring sejenis itulah. Hmm, Kemudian, bisa juga, Bu, kayaknya, dengan kegiatan workshop, Bu, mengadakan workshop di sekolah, Bu, seperti Oh, itu. oke. Oke, jadi menarik ya. Ada banyak kegiatan yang sepertinya Ibu Sherly bisa lakukan. Yang pertama tadi Ibu Sherly mau memaksimalkan apa komunitas belajar ya Bu Sherly. Iya, Komunitas Bu, iya, betul. belajar supaya rekan-rekan yang sudah berkompeten, rekan-rekan guru yang sudah berkompeten di sekolah Ibu bisa membantu rekan-rekan guru yang lain. Kemudian bisa juga Ibu Sherly melakukan pendampingan individu ataupun kegiatan seperti mentoring dan juga bisa melakukan workshop. Nah, di antara kegiatan ini kira-kira yang mana sih Bu Sherly yang bisa Ibu Sherly segera realisasikan? Dari ketiga, kegiatan-kegiatan tadi itu, Bu, yang bisa untuk sementara saya realisasikan adalah ini, Bu, memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah, Bu. Supaya teman-teman ini, apa namanya, supaya teman-teman ini bisa, berbagi, terutama bagi teman yang sudah berkompeten, bisa berbagi langsung dengan rekan-rekan yang agak kurang, seperti itu, Bu. Oke, begitu ya, Bu. Jadi Iya. Ibu mau memaksimalkan komunitas belajar di sekolah Ibu ya. Iya, Nah, betul itu, Bu. kira-kira untuk melakukan itu, apakah Ibu butuh dukungan dari apa? Apakah Ibu butuh dukungan untuk melakukan semua itu? Kalau berbicara mengenai dukungan ya, Bu, jadi, perlulah, pasti perlu itu, butuh sekali itu namanya dukungan. Dukungan dalam hal ini dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian, rekan sejawat. Maksudnya di sini adalah rekan sejawat yang lebih berkompeten supaya bisa berbagi ke yang lainnya, seperti itu, Bu. Jadi, oh seperti itu ya, Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu Sherly bisa segera merealisasikan rencana Ibu ini? Eee, Berbicara dengan realisasi nih, Bu, ya. Jadi insya Allah, secepatnya, Bu. Kalau, saya ingin sekali merealisasikan rencana saya, mudah-mudahan, bisa lancar. Saya berupaya ini minggu depan, Bu, saya sudah mulai, realisasikan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi juga dengan, rekan atau teman sejawat yang berkompeten tersebut, Bu. Baik, menarik sekali ya Ibu Sherly dari percakapan kita tadi. Nah, apa sih yang Ibu Sherly dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, Bu, ya, apa namanya, yang saya dapatkan itu terutama adalah petunjuk, Bu, ya. Petunjuk, kemudian, gambaran tentang apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dalam hal pembelajaran di kelas, itu, Bu. Oh, Seperti misalkan dengan cara memaksimalkan komunitas belajar untuk saling berbagi, ya, berbagi, tentang, hal-hal yang atau metode terkait pembelajaran di kelas.
Kemudian bagaimana kita menggunakan media yang interaktif di kelas, kemudian bagaimana seorang guru menjadi eh, apa namanya atau membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, tidak monoton, tidak menggunakan metode ceramah seperti itu, Bu. Petunjuk Wah, dan gambaran yang saya Mas- dapatkan dari kegiatan ini, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu Serli. Karena Ibu Serli sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang seharusnya Bu Serli lakukan ke depannya supaya pembelajaran yang dilakukan Bu Serli di sekolah sudah tidak konvensional atau bisa bervariasi. Saya tunggu rencana Ibu Serli dan setelahnya itu kita bisa melakukan apa berdiskusi kembali. Baik Bu Serli, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya. Dan semoga Bu Serli dapat segera merealisasikan rencana Ibu. Saya tutup wawancara kita saya tutup percakapan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Serli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Meti, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Serli sendiri bagaimana? Sehat Bu? Alhamdulillah, saya hari ini sehat juga, Ibu. Nah, ini saya dengar-dengar Ibu Meti ingin ngobrol santai nih dengan saya ya. Iya Bu. Ada sesuatu hal ya yang Ibu ingin sampaikan pada saya. Iya Bu, kebetulan memang ada yang ingin saya sampaikan nih sama Bu Serli terkait pembelajaran saya di kelas. Jadi seperti ini Bu, di sekolah saya itu kan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya kami dianjurkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Iya, iya. supaya bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik lah. Seperti itu yang saya dengar, Bu. Nah, tapi terus terang eh, pembelajaran berdiferensiasi ini masih sulit sih buat saya, Bu Serli, baik dari segi materi apalagi prakteknya, Bu. Jadi menurut Oh, saya butuh konsultasi nih dengan Bu Serli. oh, begitu ya, Bu. Jadi mendengar cerita Ibu tadi bahwa yang menjadi kendala di sini adalah sulitnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya, Bu, ya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bu. Em, jadi saya sebenarnya ingin ingin sekali, Bu, ingin mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi saya merasa masih sangat sulit lah. Mungkin karena saya belum menguasai mungkin materinya, Bu. Oh iya, baik Ibu. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini, Bu ya, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, tentunya dari percakapan kita hari ini, saya berharap bisa lebih baik lagi, mungkin ada perubahan dari segi praktik pembelajaran saya, terutama terkait implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas lah, Bu. Oh, begitu ya, Ibu Meti. Jadi Ibu Meti ingin adanya perubahan pada diri Ibu, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, Bu. Nah, perubahan seperti apa sih yang Ibu Meti inginkan? Ya, tentunya perubahan yang saya maksud di sini adalah ketika saya sudah bisa betul-betul mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Jadi saya harap pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu betul-betul sudah mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik. Karena yang selama ini yang saya lihat ketika saya mengajar, saya sepertinya belum mampu memenuhi kebutuhan mereka, Bu. Iya, baik Ibu. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, kira-kira Bu ya, dengan cerita Ibu tadi, dengan masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, kira-kira Ibu berada di level berapa Bu dari skala 1 sampai 10 Bu?
Mungkin kalau saya lihat kemampuan saya ya Bu, mungkin masih di level 5 lah. Oke, melihat kondisi Ibu ya, Iya, tadi Ibu masih berada di level 5. ya. Kemudian, dari level 5 ini apakah Ibu ingin meningkatkan menjadi, level yang lebih tinggi lagi, Bu? Iya pasti Bu, saya betul-betul ingin saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik. Mungkin eh, kalau ingin ditingkatkan saya mau sampai ke level 8 lah Bu. Oh, dari level 5 tadi ya, Bu, Ibu ingin meningkatkan menjadi level 8. Nah, kira-kira untuk meningkatkan level yang tadi dari 5 ke 8 itu, usaha apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan? Apa ya Bu? Sebenarnya masih bingung juga apa yang saya harus lakukan Bu. Tapi mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan itu adalah eh, masih bingung juga ya Bu Serli apa yang saya harus lakukan. Mungkin untuk pertama ini saya bisa eh, ikut apa pelatihan mandiri di PMM karena saya dengar di situ ada topik tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian Iya. iya, kemudian mungkin juga saya akan hmm, apa eh, belajar semacam mentoring lah didampingi oleh teman saya yang sudah berkompeten dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya kira eh, itu bisa membantu saya sih, Bu Ser. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi ada 2 ya, Bu, ya. Yang Ya. pertama tadi, pembelajaran, apa namanya, mengikuti pelatihan mandiri di PMM terkait topik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, apa namanya, mentoring yang dilakukan oleh rekan sejawat yang berkompeten. Kemudian dari 2 kegiatan Ibu dari 2 tadi kegiatan yang Ibu sebutkan, apakah masih ada lagi nih, Bu, kegiatan yang Ibu bisa lakukan untuk, lebih paham atau lebih mengerti mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Apalagi ya, Bu? Paling mengikuti workshop, Bu. Workshop tentang atau pelatihan lah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, mengikuti workshop ya Bu ya. Jadi ada 3 ini Bu yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, untuk sementara nih Bu ya, yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu apa Bu? Kan tadi ada 3 tuh Bu, yang menurut kita yang bisa, sementara yang bisa Ibu bisa lakukan. Apa itu Bu? Yang mana ya, Bu? Saya rasa mungkin yang kedua yang bisa saya lakukan, Bu. Mungkin saya bisa belajar kepada orang yang sudah rekan guru yang sudah berkompeten dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Karena kalau di PMM sebenarnya sebelumnya saya juga sudah belajar di PMM, tapi terkadang ada sesuatu yang harus saya konfirmasi atau saya membutuhkan informasi yang lebih jauh lagi terutama terkait praktiknya, tapi saya tidak tahu harus konfirmasinya dengan siapa, Bu. Jadi eh, intinya di sini saya butuh orang yang betul-betul mengarahkan saya dalam ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi mungkin bagusnya itu saya langsung didampingi begitu Bu, kayak dimentoring oleh rekan yang betul-betul sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, seperti itu, Bu, ya. Jadi Ibu, untuk sementara ini ingin sekali didampingi oleh, rekan sejawat yang lebih berkompeten mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, kira-kira untuk melakukan itu, apakah ada dukungan yang Ibu butuhkan? Iya, tentu Bu, saya sangat butuh dukungan, ya terutama orang yang mau mengajari saya Bu. Saya sangat butuh dukungan rekan yang sudah bisa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu.
Selain itu saya juga butuh sarana dan prasarana. Tentunya ini dukungan juga dari kepala sekolah ya supaya saya bisa menyediakan media pembelajaran yang variatif di sekolah untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi saya. Iya Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan hal itu, merencanakan hal itu yang Ibu ceritakan tadi? Ya, kalau bisa secepatnya sih, Bu. Mungkin saya nanti akan mencoba untuk menghubungi rekan guru yang bisa membantu saya. Saya dengar ada sih teman yang sudah bisa dalam pembelajaran berdiferensiasi dan biasanya katanya eh, ibu ini sangat senang berbagi dan saya mau mencoba untuk berkoordinasi dengan beliau. Siapa tahu beliau ada waktu dan mau membimbing saya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Wah, menarik sekali nih Bu ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, sangat eh, panjang tadi. Ibu sudah cerita eh, kendala-kendala Ibu yang kita hadapi. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya saya eh, mendapatkan gambaran ya, Bu. Saya sudah ada sedikit pencerahan lah apa yang saya harus lakukan. Karena tadi sebenarnya bingung juga untuk menyelesaikan masalah saya terutama dalam implementasi eh, implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi dengan tadi Ibu memberikan pertanyaan kepada saya semakin terbuka lah pikiran saya. Oh, mungkin ini yang saya harus lakukan. Iya, jadi yang harus Ibu lakukan tadi seperti apa itu, Bu? Jadi insya Allah nanti saya mau bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan cara berkoordinasi dengan rekan yang sudah bisa dalam hal pembelajaran berdiferensiasi supaya saya dapat bimbingan dari teman-teman yang sudah berkompeten dan saya bisa melihat sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan tentunya dengan seperti itu saya bisa mengembangkan praktik pembelajaran saya di kelas, Bu. Wah, alhamdulillah sekali nih Bu ya dari perkataan Ibu tadi bahwa eh, Ibu Meti ini sebenarnya sudah memiliki gambaran nih, ya. Hmm. Jadi di akhir ini Bu Meti sudah memiliki gambaran tentang apa yang mau Ibu lakukan untuk untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, ya. Jadi saya kira cukup Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dan solusi yang sudah Ibu Meti tadi temukan bisa Ibu terapkan di eh, kegiatan Amin. Ibu. Amin, Bu. Saya tunggu, iya, saya tunggu rencananya ya Bu ya. Saya tunggu implementasi rencananya tadi Ibu. Mudah-mudahan sukses. Cukup Ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.